Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai etika dalam e-commerce. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada langkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Pertama, ada Amelia Ramadhani, Arnes Novitasari, Fezi Waldeseska Aulia, Nurul Hikmah Putri, Fitri, Vera Melvia, Vini Kisti Arini, dan Yolanda Rashid. Nah, berdasarkan video animasi tadi, tentunya teman-teman udah tahu dong ya apa itu e-commerce, kategori e-commerce, dan keuntungan dari e-commerce. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dalam e-commerce. Sejumlah situs perdagangan seperti Alibaba, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee merupakan indikasi bergantinya pola perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan diberlakukannya perdagangan secara elektronik di sejumlah negara, kemudian menarik perhatian beberapa orang untuk mengkaji dan memperhatikan, lalu mendefinisikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam beberapa hal. Karakteristik e-commerce pertama, transaksi tanpa batas. Dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional. Cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu. Kedua, transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak bertemu muka satu dengan yang lainnya. Ketiga, produk digital dan non-digital. Ketiga, produk digital dan non-digital. Produk-produk seperti software komputer, musik, dan produk digital lainnya dapat dipasarkan secara elektronik dengan cara mendownload secara elektronik. Selanjutnya, perspektif e-commerce menurut Kalakota dan Winston tahun 1997. Pertama, perspektif komunikasi e-commerce. Kedua, perspektif proses bisnis e-commerce. Ketiga, perspektif layanan e-commerce, dan terakhir, perspektif online e-commerce. Tipe-tipe e-commerce. Yang pertama, business to business. Tipe ini termasuk transaksi IOS dan transaksi pasar elektronik antar organisasi. Yang kedua, business to customer. Merupakan transaksi enceran melibatkan pembelanjaan individu dan perusahaan yang menyediakan aplikasi e-commerce. Yang ketiga, consumer to consumer. Kategori ini konsumen menjual produk atau jasa langsung ke konsumen lainnya. Ada beberapa yang menjual produk atau jasa menggunakan iklan dan setelah itu penjualan melakukan di website. Yang keempat, consumer to business. Kategori ini individu yang menjual produk atau jasa ke organisasi. Yang kelima, non-business e-commerce, termasuk institusi non-bisnis seperti institusi akademik, organisasi non-profit, organisasi keagamaan, dan agen pemerintahan yang menggunakan e-commerce. Yang keenam, intra-bisnis. E-commerce kategori ini termasuk aktivitas internal biasanya dilakukan dalam bentuk internet yang melibatkan pertukaran produk dan jasa atau informasi. Perkembangan e-commerce. Secara perlahan namun pasti, dunia saat ini sudah banyak yang memanfaatkan e-commerce sebagai media dalam melakukan aktivitas bisnis. Sir Timothy John Tim Berners-Lee dikenal sebagai penemu World Wide Web.
dan mengatur perkembangannya. Dialah ilmuwan komputer yang menemukan dan mengembangkan jaringan global maya atau www. Yang menjadikan 3 huruf kembar populer di dunia teknologi informasi TI hingga sekarang ini. Pada awalnya di Indonesia, sistem e-commerce ini kurang populer karena banyak masyarakat khususnya pengguna internet yang masih meragukan keamanan sistem ini dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai apa itu e-commerce sebenarnya. Sehingga sampai saat itu web resmi yang telah menyelenggarakan e-commerce di Indonesia adalah Ristisop. Manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Yang pertama, penjualan global. Yang kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan. Yang keempat, pengurangan harga produk. Selanjutnya, bagi konsumen, yang pertama, berbelanja sepanjang waktu. Yang kedua, menghemat waktu. Ketiga, barang atau jasa semakin murah. Keempat, konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Kelima, pembelian lintas wilayah. Materi selanjutnya yaitu kekurangan dan kelemahan e-commerce. Bagi organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, keamanan sistem rentan diserang. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Yang ketiga, masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru, dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru. Bagi konsumen, A. Perlunya keahlian komputer. B. Biaya tambahan untuk mengakses internet. C. Biaya peralatan komputer. D. Risiko bocornya privasi dan data pribadi. E. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain di sekitar. Kekurangan dan kelemahan bagi masyarakat yaitu A. Berkurangnya interaksi antar manusia. B. Kesenjangan sosial. C. Adanya sumber daya terbuang. D. Sulitnya mengatur internet. Pelanggaran e-commerce. Beberapa di antara kita mungkin pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan ketika menggunakan jasa internet. Padahal ketika itu kita sangat terobsesi dengan penawaran barang maupun jasa yang ada pada internet tersebut. Ketertarikan terhadap suatu produk yang berlebihan akan membuat orang tidak waspada. Nah, kelengahan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Peraturan yang mengatur bisnis e-commerce di Indonesia di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang secara khusus di atas pada bab 8 perdagangan melalui sistem elektronik terdapat pada pasal 65 dan pasal 66. Contoh kasus etika dalam e-commerce. Yang pertama berupa kasus penipuan online yang baru saja dilaporkan beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban mencapai ratusan orang dengan nilai transaksi miliaran rupiah. Kasus penipuan ini berkedok tur wisata. Menurut salah satu korban, modus penipuan yang dijalankan seseorang yang diduga pelaku ini menawarkan plesir ke luar negeri yang bisa dicicil. Ketika pembayaran lunas, terduga pelaku tersebut mengulur waktu keberangkatan hingga tidak jelas kapan waktu terbangnya. Korban awalnya mengenal terduga dari salah satu forum online. Contoh kasus selanjutnya adalah bulan Maret lalu seorang mahasiswa dari Yogyakarta mengalami penipuan secara online. Korban mengaku ditipu seseorang yang mengaku menjual laptop. Kejadian berawal ketika korban melakukan pencarian barang di dunia maya dan menemukan kontak terduga pelaku. Dilanjutkan dengan saling tukar kontak dan tawar-menawar. Setelah mentransfer uang, ternyata laptop yang dibeli secara online tak kunjung datang dan menurut korban, terduga pelaku mengatakan telah mengirim barang dan beralasan jasa pengiriman bermasalah. Solusi pemecahan kasus. Kasus tersebut merupakan salah satu hambatan ataupun kendala yang timbul dari proses e-commerce, yaitu menjaring calon pembeli dalam jual beli online. Solusinya dari segi pembeli adalah dengan mencari lapak e-commerce yang benar-benar terpercaya, memeriksa reputasi penjual atau toko online tersebut, mengecek ulasan produk dari sesama pembeli, cek paket, dan hilangkan jejak data. Setelah paket sampai di tangan, maka harus diperiksa kelengkapan barang tersebut.
Dan jangan biarkan begitu saja data pribadi yang terdapat di informasi paket. Hancurkan terlebih dahulu agar menghindari penipuan yang mengatasnamakan diri berbekal data-data yang tertera pada paket pengirim. Kemudian pilih toko online yang bersedia metode pembayarannya cash on delivery atau COD untuk memperkecil aksi penipuan yang dijalankan penjual-penjual yang licik. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap permasalahan. Sebaiknya ada peran pemerintah dalam memberikan landasan hukuman yang tegas kepada pelaku penipuan online, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jual beli online, dan juga tentunya dengan adanya peran pendidikan yang memberikan edukasi terkait hal tersebut. Dan bagi yang sudah pernah terkena penipuan online pun bisa berkontribusi dalam hal ini dengan cara memberikan informasi-informasi di sosial media untuk menyebarkan pelaku penipuan online supaya tidak ada lagi korban yang terjerat ke dalam lubang yang sama. Jadi, kesimpulan materi ini adalah dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnis kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang. Pemasok, perusahaan, dan konsumen adalah bagian yang saling mempengaruhi. Masing-masing bagian tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik.